Ini bermula ketika pasukan Belanda menyerbu kota Yogyakarta yang kala itu menjadi pemerintah Indonesia. Tidak berselang lama, kabar penyerbuan kota Yogyakarta oleh pasukan Belanda itu pun telah sampai ke telinga Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman yang saat itu masih dalam keadaan sakit segera bangkit dari ranjang dan bergegas menyusun strategi untuk menghadapi pasukan Belanda yang menyerbu kota Yogyakarta. Jenderal Sudirman pun akhirnya memutuskan untuk bergerilya dalam melawan pasukan Belanda, dan Belanda pun terus berusaha menangkap Jenderal Sudirman bersama pasukannya. Jenderal Sudirman ini sangatlah ahli dalam strategi mengecoh lawan. Berkali-kali pasukan Belanda menyerang markas Jenderal Sudirman, namun selalu gagal untuk menangkap sang jenderal. Pada suatu hari, Jenderal Sudirman dan pasukannya telah sampai di daerah Bantul. Pasukan Belanda pun segera berusaha untuk mengebom ke lokasi tersebut. Jenderal, kita telah dikepung oleh pasukan Belanda. Apa yang harus kita lakukan, Jenderal? Kita tidak bisa lari kemana-mana. Tenang, mari kita semua berzikir bersama. Jenderal Sudirman dan pasukannya pun bergegas memakai sarung untuk melantunkan zikir agar dapat mengecoh pasukan Belanda. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Namun tidak disangka di antara pasukan Jenderal Sudirman itu ternyata ada mata-mata untuk pasukan Belanda yang juga ikut berzikir. Kemudian mata-mata itu pun segera memisahkan diri dari rombongan jenderal untuk melaporkan keberadaan Jenderal Sudirman kepada pihak Belanda. Setelah bertemu dengan pasukan Belanda, mata-mata tersebut bergegas menunjukkan di mana keberadaan Jenderal Sudirman saat itu. La ilaha illallah.